Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, terbiasa di kasus Jalan Cagak Subang. Sebelum kejadian di tanggal 17, ada hal penting yaitu adanya ngaliwat yang dihadiri oleh almarhumah Ibu Tuti, almarhumah Amelia, Kang Yoris, Yanti, dan Danu. Ada apa di sana? Apakah benar-benar ada memang liwatan? Hanya mereka lah yang tahu. Kemudian mereka pulang ke rumah, kedua almarhumah. Apakah hanya berdua? Ataukah diikuti oleh orang lain? Ini hanya sebuah pertanyaan. Baiklah, kita mulai ke tanggal 18. Di tanggal 18 kita lihat bahwa ada pergerakan Pak Yosep menuju ke rumah Ramdhanu di pagi hari. Dengan maksud tujuan apa Pak Yosep datang ke sana? Kalau memang yang diceritakan oleh Ramdhanu bahwa mereka ada di TKP semalaman, lantas kenapa Pak Yosep harus datang ke rumah Ramdhanu memberikan informasi kepada Waida pada saat itu? Kenapa tidak memberikan informasinya ke Walidis yang lebih dekat daripada TKP, daripada Waida? Apakah itu mengisyaratkan kepada Danu untuk segera kembali ke TKP? Apakah seperti itu? Sekali lagi, kalau ini saya bicara sebagai versinya Danu, ya, karena semalam bahwa mereka ada di TKP, kemudian Danu pulang di pagi hari, tetapi pagi hari kembali lagi karena diminta oleh Pak Yosef seperti itu. Ada kesan seperti itu bahwa Danu untuk segera kembali ke TKP. Dan kita ketahui apa yang dilakukan oleh Danu di TKP pada saat Danu nyampe di sana, karena diketahui bahwa hampir bersamaan dengan Pak Yosep, dan diketahui waktu itu Pak Yosep juga masuk ke TKP sepulang dari Polsek. Ada hal-hal yang memang disampaikan, yaitu clue-cluenya bahwa pada saat telepon Yoris bahwa dikembalikan Yoris menelepon kepada Pak Yosep bahwa Mama Amel sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Kemudian Danu juga pada saat di TKP pagi hari dijumpai oleh Wahyu dan mengatakan, Pak, Ibu dan Amel sudah tak aya Pak. Itu tanda-tanda yang disampaikan oleh mereka berdua, yaitu Pak Yosef dan Ramdhanu. Clue-clue yang disampaikan sempat itu tersebar di media. Kemudian sekali lagi, apa yang menyebabkan Pak Yosef datang ke sana, ke rumah Ramdhanu? Apakah itu suatu bentuk perintah, tetapi secara tidak langsung, supaya Danu kembali ke TKP? Kalau kita lihat di sana, seolah-olah bahwa Pak Yosef sedang melindungi Danu, supaya apa yang diskenariokan tidak terlihat oleh orang-orang. Dan siapa sebenarnya yang mensenariokan? Itu jadi pertanyaan. Dan sebenarnya siapa orang yang datang terakhir kali ke TKP? Inilah sebenarnya kejanggalan-kejanggalan yang bisa terlihat sebelum kita dengar di media. Adanya Wahyu yang datang ke TKP di sana, setelah mendapatkan informasi demikian, langsung berangkat ke sekolah. Dan di sekolah SMK, di sana juga ada Kosasi. Ini pula sebenarnya yang sempat dipertanyakan oleh Pak Yosep, kenapa mereka ada di sekolah dari pagi hari. Sementara sekarang kita ketahui bahwa mereka versinya Danu ada di TKP. Berlima sudah dijadikan tersangka. Lantas apa yang didasarkan Pak Yosep mengatakan kenapa Kosasi dan Wahyu pagi-pagi ada di TKP? Maksud tujuannya apa itu semua? Sekarang kita jadi bertanya-tanya, ada apa ini semua? Ini suatu misteri. Apakah ada orang lain? Ataukah ada selain 5 orang itu di TKP? Dan atau adakah bahwa selain 5 orang itu yang mengikuti proses eksekusi? Ini suatu pertanyaan. Dan apakah mungkin Danu tidak menceritakan semuanya, siapa-siapa aja yang ada di TKP? Pertanyaan yang paling mendasar pada diri kita semua adalah,
Amelia adalah anak dari Pak Yosef. Ibu Tuti adalah istri dari Pak Yosef. Pertanyaan mendasar, setega itukah Pak Yosef menghabisi keduanya? Amelia, satu-satunya wanita anak Pak Yosef. Pertanyaan yang paling kita tidak akan terbayangkan adalah, sanggupkah Pak Yosef menghabisi anak si mata wayang, Amelia? Apakah mungkin ada orang lain selain Pak Yosef di sana? Sekali lagi, ini ada versi Danu. Apakah ada orang lain selain mereka, tapi Danu tidak berani menceritakannya? Karena mungkin orang itu bisa membahayakan keselamatan Ramdhanu, yang sampai sekarang mungkin tidak mau diceritakan oleh Ramdhanu. Apakah mungkin ada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengeksekusian? Tentunya dengan dasar punya background seseorang yang punya keberanian. Apakah seorang Ramdhanu? Apakah seorang Yosef? Apakah seorang Abi atau Arigi sanggup melakukan itu semua? Sanggup melakukan pengeksekusian? Apakah mereka punya background, latar belakang, keberanian, punya keberanian untuk melakukan pengeksekusian? Danu, apakah punya histori dalam kriminalitas? Sementara kita tidak melihat itu semua. Pak Yosef, apakah pernah punya histori? Abi, Arigi? Ini kita lihat keadaan korban yang begitu dirusak. Apakah punya keberanian ke arah sana? Sekali lagi, ini saya hanya nalar saya saja yang berbicara. Karena ini ada hubungan darah di antara mereka, Pak Yosef terhadap anaknya. Apakah ada orang lain selain mereka yang disebutkan oleh Ramdhanu yang memang punya latar belakang keberanian, punya latar belakang kemampuan untuk menghabisi? Apakah ada orang yang dibayar untuk itu semua? Tapi Danu tidak mau menceritakannya karena mungkin takut oleh seseorang ini yang mungkin superhero. Ini yang menjadikan sampai saya sekarang confused, sampai tidak masuk logika. Walaupun orang bilang bisa saja orang dalam kemasukan, dalam emosional itu bisa terjadi. Iya memang, tetapi kalau itu adalah anaknya, darah dagingnya, saya berpikir logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.